Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di hari yang baru ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Nabi Yeremia pasal 11 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sekali lagi saya bacakan, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisa kita bayangkan seorang hamba Tuhan seperti Yeremia. Dia mengalami ancaman di tempat kelahirannya sendiri, yaitu yang namanya Anatot. Bagaimana dia menjadi orang yang sangat dibenci oleh teman-teman sekampungnya, padahal dia telah menjadi seorang nabi, yang tentunya seorang nabi, seorang hamba, pastilah menjadi orang yang sangat dihargai. Tapi rupanya di kampung halamannya sendiri, Yeremia kurang dihargai, bahkan nyawanya terancam. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa tidak selamanya seorang hamba Tuhan itu yang melakukan kebaikan akan dapat diterima oleh kalangan banyak orang. Sama seperti kita semuanya, seperti seorang kaum awam, seorang bapak, seorang ibu, mungkin di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah donga tubuh, di tengah-tengah teman semarga, terkadang kita bisa tidak diterima orang. Biarpun kita orang yang melakukan yang benar, mengatakan yang jujur, tetapi terkadang kita bisa mengalami penolakan. Saudaraku, ketika manusia mengalami perilaku seperti itu, apakah kita akan membalas yang jahat dengan yang jahat, kebencian dengan kebencian? Justru dalam hal ini Nabi Yeremia mengatakan kepada Tuhan seperti ini. Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil. Dia katakan, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Saudaraku, mari melihat bahwa sebagai manusia Kristen, kita tidak punya hak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi pembalasan itu adalah hak Allah sendiri. Jadi kalau kita disakiti orang, kita merasa difitnah orang, saudaraku, mari melihat ajaran Yesus. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya apa? Dari mulut kita, dari pribadi kita yang seharusnya selalu keluar adalah kata damai sejahtera, bukan kebencian. Jadi 10 kali orang membenci kita, tetapi 100 kali kita akan mengasihi mereka. Sebab Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka. Itu ajaran Tuhan Yesus yang sangat penting bagi kita, saudara-saudara. Dan disitulah kita punya nilai yang lebih, kita punya nilai tambah. Sebab kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita sama dengan orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Hari ini kita akan meneruskan segala pekerjaan kita. Biarlah firman ini akan menguatkan kita, saudara-saudara. Dan apabila kita mungkin di tempat kerja kita akan menghadapi tantangan, ada ancaman, ada penolakan, ada orang yang membenci kita, maka hari ini firman ini berkata kepada kita, taburkanlah yang baik. Berikanlah kata-kata yang berdamai kepada semua orang, sebab di sanalah kita disebut sebagai anak-anak Allah di dunia ini. Berbahagialah orang yang hidupnya boleh membawa damai dalam kehidupan ini, dan berbahagialah kita bila kita tidak menjadi sama dengan orang yang membenci kita dalam kehidupan ini. Sebab itulah ajaran Tuhan Yesus yang sangat sempurna bagi setiap orang yang mengikut Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amanginang dimanapun kita bekerja, Tuhan berkati pekerjaan kita, dan kami mendoakan Amang dan Inang yang mungkin dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan berikan kesembuhan kepada kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah Allah kami yang adil, yang sungguh melihat kehidupan kami, yang mengenal diri kami satu persatu,
dan di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi kehidupan kami ini. Bapa, kami belajar dari hamba-Mu Yeremia, bila mana hidup kami tertekan, bila mana hidup kami mengalami ancaman, dan bahkan kami dibenci orang banyak, kami tidak akan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, kebencian dengan kebencian. Tetapi mampukanlah kami ya Tuhan, supaya kami mampu membawa damai dalam hidup kami. Sebab orang yang membawa damai adalah anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Berkatilah kami hari ini dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.